Oke guys, jadi Anda akan saksikan kulkas sub 2 pintu yang lama, tapi ini masih defrost, artinya ini 1 pintu tapi di model 2 pintu. Ini memang super awet. Kemudian ini gara-gara ketusuk, kemudian tidak dingin, kemudian harus nambal. Yang saya kasih tahu ini para pemula ini, tingkat kerumitan nambal kulkas seperti ini berbeda nih. Anda ingat ini para pemula. Satu, ini evap ini susah ditambal dengan baik platinum yang Emerson yang cepat leleh ataupun yang meteran. Ini sangat berbeda ini evap ini. Jadi Anda kalau menemukan atau nggarap kulkas seperti ini, Anda harus hitung dulu ini. Saya pun harus hitung dulu karena ini resikonya ini las-lasan ini susah nempel ini. Jadi karena tebalnya di evap. Kemudian evap ini tidak bisa ditarik ini. Jadi ini mau tidak mau, jadi tidak jadi ini harus tetap evap ini di dalam posisinya dan nambalnya tetap. Dan urusan flashing, memang yang sudah pernah saya bongkar di bagian belakang, ujung kapiler ini di bodi belakang. Jadi sudah pernah saya bongkar dulu, saya uji bahwa kapiler ini di belakang. Ini sudah posisi dingin. Kemudian evap ini 2 pintu. Ini yang dimaksud ini. Nambalnya ini super. Anda harus hitung ini. Satu, resiko dinding ini bisa kena panas kemudian ngebul ini bahkan kebakar. Ya, karena ini mau tidak mau jadi tidak jadi ini harus ada langkah hanya seperti ini. Misalkan dinding dikasih kain basah, ini bisa saja. Ini evap tidak bisa dicopot ini. Jadi sub yang seperti ini. Sub yang seperti ini jadi sudah umur orang ini bahasanya, kulkas ini sudah umur orang. Kemudian bagian bawah ini. Ini sudah kondisi dingin. Dan sudah saya putus tutup freon. Ini tentu hangat semua. Jadi yang namanya posisi kapiler sambungannya ini di sini nih. Pernah saya sobek. Ya. Ini di titik sini. Oke, guys. Ampere 07 ini, ya. 07 kurang, artinya 06, bahasanya seperti. Saya menggunakan hanya patokan sebuah filter. Kalau seperti ini masih putih, tidak seperti kopi kemudian tidak naik air, ini di flashing lebih mudah ini. Jadi saya tadi potong di pipa balik, kemudian kapiler masih nyambung, kemudian keluar. Jadi langkahnya seperti itu. Oke. Ini Anda harus saksikan ini karena kalau para pemula ini bisa nangis ini. Pemula nanganin seperti ini Anda harus saksikan. Karena apa? Memang ini saya tidak unggah elasnya. Karena ini prosesnya saya saja ngelasnya lama ini. Karena ini sudah panasin kerik, timpa sudah leleh, tidak mau semua. Artinya ini kawat platinumnya ini tidak mau langsung seperti evap yang biasa. Jadi Anda harus saksikan langkahnya dan caranya. Ini karena tingkatnya ini sudah berbeda ini. Kalau menurut saya aja saya menganggap ini rumit ini. Apalagi para pemula. Ya. Jadi Anda perhatikan kalau menemui kulkas ketusuk yang model seperti ini. Mudah-mudahan ini untuk Anda berguna, guys. Siang, guys. Oke, guys. Anda bisa lihat ini. Ini evap yang seperti ini sub lama ini. Jadi 2 pintu. Oke. Ini sub yang sudah belasan tahun. Kalau kecoblos di sini, evap ini tidak bisa ditarik, kemudian hanya bisa flashingnya lewat potong diisap. Oke. Ini di evap ini memang tebal, jadi ini ngelasnya pun tentu ini harus super. Nambalnya maksudnya, oke.
Anda kan bisa saksikan ini saya habis dikerik dan dipanasin, kemudian saya akan las. Apakah saya bisa ngelas seperti ini? Tidak lupa ini. Kita habis beres kelas-kelasan yang rapet. Oke guys, jadi ini super ini. Berarti kalau pemula nangani ini harus kerik dengan gergaji bersih, yang kecongkel di evap. Ini saya melakukan flashing ini, jadi kondensor sudah saya flashing, kemudian ini kapiler saya masukin, kemudian turun di. Jadi kalau saya tekan di sini, di evap ini ditimpa air, tambalan sampai tergenang ini melembung apa tidak ini sudah kebaca. Seperti itu langkahnya. Intinya ini sudah di flashing ini. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Saya akan kasih tahu ntar kalau proses tambal tidak saya kasih tahu karena ini prosesnya rumit, terlalu lama ini. Nih Anda lihat kulkas model seperti ini. Evap ditarik tidak bisa, kemudian pas di sudut. Jadi mau tidak mau ini hasilnya seperti ini. Oke. Ini sudah saya tambal, kemudian masih bocor, saya timpa lagi. Yang bikin susah kalau las seperti saya, ini evap ini tebal ini. Jadi kalau Anda mengalami para pemula nambal evap seperti ini harus dihitung ini. Kalau melihat video saya harus dihitung. Dikerik dulu, dipanasin, kerik dulu dan dipanasin ini. Oke, ini sap yang lama. Jadi Anda harus saksikan ini, ntar ini saya flashing, kemudian saya akan kasih tahu hasil. Jadi ini termasuk super. Saya sudah bilang bolak-balik ini berapa, ada 7 kulkas yang model seperti ini. Ini saya anggap ini runyam ini, karena proses nambalnya. Kalau kasus bocornya di evap. Ini sudah saya flashing. Apa sih raman berarti mas? Iya. Bocor kayak? SD ngelak ketangga ya? Orang. Kalau masjid. Masjid ya. Ketangkanya tang. Kondensor pun sudah saya flashing. Saya sudah pastikan semua ini. Jadi para pemula kalau melihat konten ini memang hanya ngelas yang nambal yang tidak saya kasih tahu karena ini lama ini tadi. Ini kalau para pemula harus dihitung ini urusan seperti ini. Oke. Ini oli karena ini pas posisi kulkas bocor ini langsung dicabut. Oke. Ini flashing kondensor. Hanya langkah seperti ini yang bisa dilakukan kalau model seperti ini. Menangkannya bu yang Dari hasil filter ini tidak ada air ya. Oke. Ini kulkas termasuk super pada zamannya, artinya ini zaman kulkas ini orang pada tidak punya duit, ini sudah bisa beli kulkas, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan cabut dan pasang filter ini. Orang kaya pada zamannya, korek.
Oke guys, sudah salah filternya ini. Kapiler sudah saya pastikan karena ini tadi keluar dari pipa balik, ini keluar anginnya, jadi ini sudah pasti ini tidak buntu ini. Lap teles ini balang lap teles bendini di ronde ya. Ini gede-gede ya, Mbak. Gede-gede biasanya ya. Gampang berproses ya. Abang ya. Jadi isap ini, pipa balik ini terakhir ini. Saya pastikan lagi. Cabut dan pasang kapiler. Yes. Jadi seperti ini. Oke. Sudah salah di filter dan vakum. Saya akan hidupin keluar dari filter atau tidak. Sudah saya rambang semua ini tambalan di atas, jadi seperti itu. Oke guys, ini baru saya pasang pengisian ini ya. Kemudian saya tutup, ini nyedot ini. Kemudian kalau ini ditutup, ini harus tidak ngisep, berarti rapat. Kemudian ngisep ini sambungan. Kalau ditutup ini tidak ngisep, berarti rapat dan vakum ini habis. Oke, jadi sudah saya install semuanya. Kemudian saya tinggal pasang selang. Saya hanya data filter ini sudah kebaca ini. Air atau apa oli naik ini memang ada data di filternya, sedikit naik saja. Oke, saya akan isi freon nih, saya vakum dulu. Saya menggunakan freon kaleng, bersih. Kalau sudah seperti ini ampernya gampang dicatok. Saya akan mengeluarkan tang ampere dari jaket saya.
ini vakumnya ini. Jadi 04. Ini vakumnya 04. Saya biarin dulu. Saya buka freon ini untuk buang. Jadi ini saya buka freon dan ditutup lagi. Oke, saya buka freon, tutup lagi. Saya akan tutup, ini sudah melemah ini si freon. Oke guys, sudah saya tutup. Ampere ini 04 03 koma, ini belum 04. Saya menggunakan freon kaleng. Saya akan buka ini. Gue oke guys, kipas mas ya.